Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraini, NPM 31220076 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang dosa-dosa besar. Yang pertama, ada pengertian dari dosa-dosa besar. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Sedangkan besar adalah lebih dari ukuran sedang atau tinggi, luas, lebar, banyak, hebat, kuasa, mulia, dan sebagainya. Namun kata besar di sini jika dihubungkan dengan kata dosa, maka dapat diartikan dosa yang mengenai perkara yang besar atau berat. Jadi dosa besar adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama yang berkaitan dengan perkara yang besar atau berat. Dosa yang identik dengan sebuah siksa adalah jenis-jenis perbuatan yang balasannya adalah neraka. Penegasan tentang siksa dari perbuatan menyimpang ini menurut Allah adalah bagian dari hikmah persyariatan kebaikan untuk kemaslahatan semua makhluk. Macam-macam dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Allah atau syirik. Perbuatan syirik adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan antara Allah dan hambanya. Maka tidak ada ampun bagi hambanya apabila sewaktu meninggal dunia mereka dalam keadaan syirik. Ulama membagi syirik ke dalam dua bagian, yaitu syirik jali atau syirik yang jelas, dan syirik khafi atau syirik yang bersembunyi. Syirik jali adalah perbuatan atau perkataan yang mempersekutukan Allah dengan lainnya di dalam ibadah atau keyakinan. Misalnya menyembah matahari, manusia, atau jin, dan patung. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi seolah-olah mempersekutukan Allah seperti riya. Syirik jali merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang menghendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Menurut tafsir Kemenak, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh kepadanya kecuali apabila mereka telah bertaubat sebelum mati. Di dalam Fat al-Majid, Syarh Kitab At-Tauhid, Syekh Abdurrah bin Hasan al-Asy-Syaikh mengatakan bahwa maksud firman Allah tidak akan mengampuni dosa syirik adalah Dia yang tidak akan mengampuni dosa pelaku dosa besar tersebut selama pelakunya tidak bertaubat. Jika pelakunya bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Berbeda dari dosa-dosa selain syirik jahri, yakni jika Allah mau menghapuskan dosa orang tersebut tanpa bertaubat, maka Ia akan menghapuskannya, dan jika Ia tidak mau, maka Ia tidak akan menghapusnya. Pelaku syirik yang tidak bertaubat kepada Allah, maka balasannya tidak lain adalah neraka, dan ia diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Dampak negatif dari perbuatan syirik ada 5. Yang pertama, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Kedua, syirik adalah kedoliman yang paling besar. Yang ketiga, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Keempat, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka.
Yang kelima, syirik memecah belah umat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.